Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1A kelas 1A Farmakologi yang akan menjelaskan tentang rinitis alergi yang beranggotakan Fahmi Muklis Zamzami yang akan menjelaskan tentang pengertian, Juwita Mungkasi yang akan menjelaskan tentang etiologi, saya sendiri Tia Zarehan yang akan menjelaskan tentang gejala, yang selanjutnya Rizky Ramadan yang akan menjelaskan tentang prevalensi, yang selanjutnya itu Vina Cahya Isabel yang akan menjelaskan terapi farmakologi, yang selanjutnya Leni Marliani menjelaskan tentang terapi farmakologi, Iqmal Fauzi menjelaskan tentang terapi farmakologi, Raka Agis Aditya yang akan menjelaskan terapi farmakologi, dan Fitri Puspitasari yang akan menjelaskan tentang terapi farmakologi, dan yang terakhir yaitu Neng Dila Ardila yang akan menjelaskan kesimpulan. Pengertian dari rinitis alergi. Rinitis alergi adalah penyakit inflamasi yang disebabkan oleh alergi pada pasien yang atopi yang sebelumnya sudah tersensitisasi dengan alergen yang sama, serta dilepaskannya suatu mediator kimia ketika terjadi paparan ulangan dengan alergen spesifik tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rinitis adalah radang selaput lendir hidung. Sementara dilansir dari Halodoc, rinitis adalah radang dan iritasi yang terjadi di membran mukosa di dalam hidung. Kondisi itu bisa membuat pengidapnya terkadang kesulitan untuk tidur, yakni dengan mulut tertutup. Sedangkan menurut WHO, tahun 2001 adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin, rinore, rasa gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergen yang diperantarai oleh IgE atau imunoglobulin E. Etiologinya berdasarkan cara masuknya alergi dibagi atas 4 bagian, yaitu ada alergen inhalan, alergen ingestan, alergen injektan, dan alergen kontaktan. Yang pertama, alergen inhalan yang masuk bersama dengan udara pernapasan seperti tungau debu rumah, kecoa, serpihan epitel kulit binatang, rerumputan, serta jamur. Yang kedua, alergi ingestan yang masuk ke saluran cerna berupa makanan, misalnya susu sapi, telur, coklat, ikan laut, udang, kepiting, dan kacang-kacangan. Yang keempat, ada alergen injektan yang masuk melalui suntikan atau tusukan, misalnya seperti penisilin dan sengatan lebah. Lalu yang kelima ada alergen kontaktan yang masuk melalui kontak kulit atau jaringan mukosa, misalnya seperti bahan kosmetik dan perhiasan. Lalu ada gejala dari rinitis alergi. Gejala klinis pada rinitis alergi adalah bersin di pagi hari secara berulang-ulang, lalu keluar ingus atau rinore yang encer dan banyak, hidung tersumbat, hidung dan mata terasa gatal. Kadang-kadang disertai dengan banyak keluar air mata atau lakrima. Gejala rinitis alergi selanjutnya yaitu timbul cepat setelah paparan alergen, dapat berupa bersin, mata atau palatum yang gatal berair, rinor atau hidung meler, hidung gatal, dan hidung tersumbat. Pada mata dapat menunjukkan gejala berupa mata merah, gatal, konjungtivitis atau adanya infeksi, mata terasa terbakar, dan lakrimasi atau kelebihan produksi air mata. Dan pada telinga bisa dijumpai gangguan fungsi tuba dan efusi telinga bagian tengah atau berada di belakang gendang telinga. Klasifikasi rinitis alergi berdasarkan terdapatnya gejala dibagi menjadi dua bagian, yaitu intermiten dan persisten. Intermiten terjadi apabila kurang dari 4 hari per minggu, sedangkan persisten terjadi apabila lebih dari 4 hari per minggu. Sedangkan berdasarkan beratnya gejala terdapat dua bagian, yaitu ringan dan berat. Ringan tidak terjadi apabila adanya gangguan tidur, gangguan aktivitas harian, dan gangguan pekerjaan atau sekolah. Sedangkan yang berat yaitu terjadinya gangguan tidur, gangguan aktivitas harian, dan gangguan pekerjaan atau sekolah. Di Amerika Serikat, rinitis alergi merupakan penyakit alergi terbanyak dan menempati posisi ke-6. Penyakit yang bersifat menahun atau kronis. Rinitis alergi juga merupakan alasan kedua terbanyak kunjungan masyarakat ke ahli kesehatan profesional setelah pemeliharaan gigi. Angka kejadian rinitis alergi mencapai 20%. 5,6 Papopirta 7 DKK melaporkan
Di Amerika, sekitar 20-40% pasien rinitis alergi menderita asma bronkial. Sebaliknya, 30-90% pasien asma bronkial memiliki gejala rinitis alergi sebelumnya. Dikutip dari Evans, penelitian dilakukan dari tahun 1965 sampai tahun 1984 di Amerika Serikat. Didapatkan hasil yang hampir sama, yaitu 38% pasien rinitis alergi juga memiliki gejala asma bronkial, atau sekitar 3-5% dari total populasi. Menurut International Study ISAP 2006, Indonesia bersama-sama dengan negara Albania, Rumania, Georgia, dan Yunani memiliki prevalensi rinitis alergi yang rendah, yaitu kurang dari 5%. Begitu juga dengan prevalensi asma bronkial juga kurang dari 5%. Prevalensi rinitis tertinggi di Nigeria lebih dari 35%, Paraguay 30-35%, dan Hong Kong 20-30%. Di Indonesia, dikutip dari Sundaru, menyatakan bahwa rinitis alergi yang menyertai asma atopi pada 55% kasus dan menyertai asma atopi dan non-atopi pada 30,3% kasus 9. Terapi farmakologi, penyakit alergi disebabkan oleh mediator kimia seperti histamin yang dilepas oleh sel mas yang dipicu oleh adanya ikatan alergen dengan IgE spesifik yang melekat pada reseptornya di permukaan sel tersebut. Adapun tujuan pengobatan alergi adalah 1. Mengurangi gejala akibat paparan alergen, hiperreaktivitas, non-spesifik, dan inflamasi. Yang kedua yaitu perbaikan kualitas hidup penderita sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengurangi efek samping pengobatan. Yang keempat yaitu edukasi penderita untuk meningkatkan ketaatan berobat dan kewaspadaan terhadap penyakitnya, termasuk dalam hal ini mengubah gaya hidup seperti pola makan yang bergizi, berolahraga, dan menghindari stres. Untuk mencapai pengobatan rinitis alergi dapat diberikan obat-obatan sebagai satu antihistamin. Antihistamin merupakan pilihan pertama untuk pengobatan H1 klasik, histamin, dan H1 golongan baru. Antihistamin H1 klasik seperti diphenhidramin, tripolidin, klorpeniramin, dan lain-lain. Sedangkan antihistamin generasi baru seperti terpenadin, loratadin, desloratadin, dan lain-lain. Desloratadin memiliki efektivitas yang sama dengan montelukast dan mengurangi gejala rinitis yang disertai dengan asma. Leposeterigin yang diberikan selama 6 bulan terbukti mengurangi gejala rinitis alergi persisten dan meningkatkan kualitas hidup pasien rinitis alergi dengan asma. Yang kedua, terapi farmakologi dekongestan hidung. Obat-obatannya dekongestan hidung menyebabkan vasokonstriksi karena efeknya pada reseptor adrenergi. Efek vasokonstriksi terjadi dalam 10 menit, berlangsung selama 1-12 jam. Pemakaian topikal sangat efektif menghilangkan sumbatan hidung, tetapi tidak efektif untuk keluhan bersin dan rinore. Pemakaiannya terbatas selama 10 hari dan kombinasi antihistamin
dan dekongestan oral dimaksud untuk mengatasi obstruksi hidung yang tidak dipengaruhi oleh antihistamin. Pemakaiannya topikal sangat efektif menghilangkan sumbatan hidung, tetapi tidak efektif untuk keluhan bersin dan rinor. Pemakaiannya terbatas selama 10 hari. Kombinasi antihistamin dan dekongestan oral dimaksud untuk mengatasi obstruksi hidung yang tidak dipengaruhi oleh antihistamin. Yang ketiga, kortikosteroid. Pemakaian sistemik kadang diberikan per oral atau suntikan sebagai depo-steroid intramuskuler. Data ilmiah yang mendukung relatif sedikit dan tidak ada penelitian komparatif mengenai cara mana yang lebih baik dan hubungannya dengan dos response dan respons. Kortikosteroid oral sangat efektif dalam mengurangi gejala rinitis alergi terutama dalam episode akut. Efek sampingnya sistematik dari pemakaian jangka panjang kortikosteroid sistemik baik per oral atau parenteral. Dapat berupa osteoporosis, hipertensi, memperberat diabetes, supresi dari hipotalamik pituitary adrenal axis, obesitas, katarak, glukoma, cutaneosterie. Terapi farmakologi. Efek samping lain yang jarang terjadi diantaranya sindrom Church-Strauss. Pemberian kortikosteroid sistemik dengan pengawasan diberikan pada kasus asma yang disertai tuberkulosis, infeksi parasit, depresi yang berat, dan ulkus peptikus. Pemakaian kortikosteroid topikal atau intranasal untuk rinitis alergi seperti beclomethasone, dipropionat, budesonide, flunisonide, asetat, fluticasone, triamcinolone, acetonidenilai lebih baik karena mempunyai efek antiinflamasi yang kuat dan mempunyai afinitas yang tinggi pada reseptornya, serta memiliki efek samping sistemik yang lebih kecil. Tapi pemakaian dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan mukosa hidung menjadi atrofi dan dapat memicu tumbuhnya jamur. 4. Antikolinergik. Perangsangan saraf parasimpatis menyebabkan vasodilatasi dan sekresi kelenjar. Antikolinergik menghambat aksi asetikolin pada reseptor muskarinik sehingga mengurangi volume sekresi kelenjar dan vasodilatasi. Ipratropium bromida yang merupakan turunan atropin secara topikal dapat mengurangi hidung tersumbat atau bersin. Yang kelima, natrium kromolin. Natrium kromolin digolongkan pada obat-obatan anti alergi yang baru. Mekanisme kerjanya belum diketahui secara pasti, mungkin dengan cara menghambat pelepasan mediator dari sel mastosit, atau mungkin melalui efek terhadap saluran ion kalsium dan klorida. Yang keenam, imunoterapi. Imunoterapi dengan alergen spesifik digunakan bila upaya penghindaran alergen dan terapi medikamentosa gagal dalam mengatasi gejala klinis rinitis alergi. Terdapat beberapa cara pemberian imunoterapi seperti injeksi subkutan, pernasal, sublingual, oral, dan lokal. Pemberian imunoterapi dengan preventif
pada anak penderita asma yang disertai seasonal rinokonjungtivitis mencapai 7 tahun setelah imunoterapi dihentikan. Terapi nonfarmakologi, menghindari alergen. Alergen adalah istilah lain untuk pemicu alergi. Penyebab alergi dapat berterbangan bebas dan terhirup ke dalam saluran pernapasan, kontak langsung dengan kulit, atau terkena mata. Yang menyebabkan alergi contohnya seperti dingin, lembab, jamur, asap rokok, debu. Tunggu olahraga untuk meningkatkan imunitas. Kesimpulan, rintis alergi adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin, rinore, rasa gatal dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar alergi yang diperantarai oleh LGE. Alergi dapat berupa alergi inhalan, misalnya tungau debu rumah, kecoa, serpihan epitel kulit binatang, rerumputan, serta jamur. Alergi ingestan yang masuk ke saluran cerna berupa makanan, misalnya susu, sapi, telur, coklat, ikan, udang, kepiting, dan kacang-kacangan. Alergi injektan yang masuk melalui suntikan atau tusukan, misalnya penisilin dan sengatan lebah. Dan alergi kontakan yang masuk melalui kontak kulit atau jaringan mukosa, misalnya bahan kosmetik atau perhiasan. Diagnosis rintis. Alergi ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis dijumpai keluhan dan gejala berupa bersin, keluar ingus atau bisa disebut dengan rinore yang encer dan banyak, hidung tersumbat, hidung dan mata gatal yang kadang-kadang disertai dengan banyaknya keluar air mata atau bisa disebut lakrimasi. Pada anamnesis perlu dinyatakan riwayat tempat tinggal dan lingkungan pekerjaan. Pada pemeriksaan fisik, pada rinoskopi anterior dijumpai mukosa edema basah berwarna pucat atau livid, disertai adanya sekret encer yang banyak. Penata laksanaan dari rinitis alergi adalah menghindari kontak dengan alergen, medikamentosa, operatif, imunoterapi, dan edukasi kepada pasien. Komplikasi yang sering terjadi pada rinitis alergi adalah polip hidung, otitis media, gangguan fungsi tuba, dan sinusitis paranasal. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.